Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore, Kak. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Saida sebagai perawat gigi. Nah, saya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tria. Nah, biar Ibu Ria. Kalau saya sendiri dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai edukasi kesehatan gigi dan mulut gitu ya, yang penting bagi ibu hamil. Ya. Kalau boleh tahu, umur kandungannya berapa bulan Ibu? 5 bulan, Kak. Oh iya, 5 bulan ya. Kalau dari Ibu sendiri, apakah ada keluhan mengenai mulutnya gitu? Apakah ada masalah? Atau ada kesulitan menjaga kebersihan rongga mulutnya atau seperti apa? Iya, saya itu kalau misalnya sikat gigi itu suka berdarah, nggak tahu karena apa, tapi perasaan saya sikat giginya pelan-pelan. Cuman kalau pas saya sikat gigi nih, misalnya pas mandi itu suka berdarah, nggak tahu berdarahnya yang mana ya, nggak tahu gusi yang mana berdarahnya, tiba-tiba suka ada aja berdarah gitu. Itu kenapa ya? Oh iya. Suka sakit juga gusinya gitu. Nah, kalau misalkan sebagai ibu hamil ya, kalau misalkan gusinya berdarah sendiri itu pas lagi hamil saja atau memang dari dulu itu gampang berdarah? Oh enggak, itu teh sikat pas hamil aja semenjak hamil. Sikat gigi itu suka berdarah, tapi sebelum-sebelumnya enggak. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ibu hamil memang umum ya terjadi, apalagi tuh sensitif gitu rongga mulutnya seperti gusi berdarah gitu. Jadi karena adanya perubahan hormon, jadi gusi jadi gampang berdarah. Kan Ibu Tria sendiri kan gusinya berdarah ya. Nah, apakah Ibu Tria sendiri itu masih rajin menggosok giginya atau menjadi takut karena gusinya gampang berdarah? Ya sekarang tuh saya tuh jadinya takut, jadi sikat giginya tuh jarang ya, udah sikat giginya pas mandi aja. Jadi kalau misalnya sore atau mau tidur saya jadi nggak sikat gigi karena takut kan, soalnya berdarah terus, jadi takut kenapa-napa gitu terus. Nah kalau udah kayak gitu saya tuh harus gimana gitu, apakah saya memang harus tetap sikat gigi atau harus bagaimana, soalnya ditakutkannya tuh ada ngaruh ke janin atau memang bakalan baik-baik saja gitu ke janin saya. Oh iya, jadi seperti ini ya Bu, kalau misalkan terjadi peradangan pada gusi atau gusinya mudah berdarah itu masih harus tetap rajin menggosok giginya 2 kali sehari. Hanya saja menggosok giginya itu pelan-pelan gitu ya. Karena kalau misalkan tidak menjaga rongga mulutnya, ditakutkan nanti adanya risiko terjadi bayi lahir secara prematur atau enggak bayi lahir dengan berat badan rendah, seperti itu. Jadi saya tetap harus sikat gigi yang rajin ya Bu. Terus Iya. berarti harus ke dokter gigi juga atau untuk cek yang Iya. perdarahan itu. Iya. Baik. Nah, kalau misalkan Ibu sendiri sehari-hari itu sikat giginya berapa kali? 2 kali sih. 2 kalinya itu di waktu kapan saja? Pas abis mandi, terus pas sore sikat giginya. Kalau Ibu sendiri apakah rajin atau rutin gitu ya perawatan ke dokter gigi atau klinik gigi? Terakhir sih pas saya hamil 1 bulan ya ke dokter gigi itu, sekarang belum ke dokter gigi. Ibu kalau misalkan sehari-hari apakah sudah mengetahui cara menyikat gigi yang baik dan benar? Belum sih, saya mah kalau sikat gigi ya udah sikat-sikat aja gitu seperti biasa. Ya baik. Nah, di sini saya akan mengasih edukasi mengenai sikat gigi yang baik dan benar ya Bu ya, Ya. biar kita berdua bisa belajar sama-sama. Nah, jadi rahang dalam rongga mulut itu kan terbagi menjadi 2, ada yang rahang atas dan juga rahang bawah. Nah, biasanya itu Ibu sikat giginya dari mana? Atau sambil ditutup aja? Sambil tutup dulu gigi depan sana, terus ke pinggir kayak gitu. Kurang tepat ya Bu, seharusnya kita mulai dari rahang atas terlebih dahulu. Nah, kita sikat seperti ini. Ya. Dari sini ke arah bawah. Coba lihat. Nah, dilanjut dengan rahang bawah dari bawah ke arah atas. Seperti itu ya. Nah, untuk yang bagian dalamnya pun sama. Kalau misalkan yang rahang atas berarti dari arah dalam yang atas ke arah bawah. Nah, seperti itu biar sisa-sisa kotoran makanannya itu bisa hilang karena biasanya suka menempel di sela-sela gigi yang bagian atas ataupun samping-sampingnya. Nah, setelah sudah disikat bagian atas dan juga bawah rahangnya, jangan lupa untuk menyikat di bagian gigi geraham. Karena biasanya sisa-sisa makanan itu suka nempel di bagian gigi gerahamnya nih, di mahkotanya. Nah, kita sikat aja seperti ini. Seperti itu, yang samping juga sama dan yang bawahnya pun sama. Nah, ini boleh dilakukan di rumah ya. Terus sikat giginya pelan-pelan saja karena kan ibu gusinya udah berdarah. Nah, setelah itu boleh disikat lidahnya. Kalau misalkan ibu punya dental floss juga boleh. Tapi karena gusinya mudah berdarah, pakai sikat gigi aja. Nah, sikat giginya itu yang lembut. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang masih belum paham? Udah paham sih cara menyikat giginya, mungkin kemarin saya salah kali ya, nanti saya coba dengan teknik seperti itu, apakah dapat mengurangi perdarahan di gusi saya atau masih tetap seperti itu gitu. Nanti apabila terasa nyeri atau sakit gitu ya, setelah makan atau sebelum makan jangan langsung disikat ya giginya. Kalau boleh kumur-kumur dulu aja selama 30 detik. Boleh kumur-kumur pakai air hangat atau enggak pakai air garam. Oh iya, siap Kak. Sehat terus ya Ibu sama dedenya di perut. Semoga nanti lahirannya lancar. Amin. Bayinya sehat, ibunya sehat. Amin. Makasih ya Kak, untuk edukasinya sangat bermanfaat sekali. Ya, makasih Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.